tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, sahabat inspirasi, ketika gibah itu sedang terjadi, maka bayangkanlah kita seperti memakan daging saudara kita sendiri. Bukankah itu sangat menjijikkan, sahabat inspirasi? Namun nanti Sheila akan menyampaikan ada beberapa gibah yang mungkin diperbolehkan. Ada disebut dengan mubah ya, di Jiwan ya. Betul. Lanjut. Agar seseorang bisa terhindar dari perbuatan gibah, menyadarinya sebagai perbuatan dosa adalah kuncinya. Selain itu, pahami juga bahwa gibah adalah perbuatan yang tidak memberikan faedah apapun, bisa mendekati fitnah, padahal fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, karena kita membicarakan orang lain dan kita belum tahu apakah fakta itu benar atau tidak. Bukan begitu, Dijuan? Betul sekali. Bahkan tersirat juga jika kita ambil juga pelajaran yang lain tentang bagaimana kita menuduh orang itu sebagai orang baik atau orang tidak baik, juga itu kebenarannya harus betul-betul teliti terlebih dahulu. Tidak boleh kayak sekarang kita bilang, wah dia mah wanita malam, padahal kita belum tahu dia betul-betul wanita malam atau bukannya, seperti itu. Wah dia mah tukang maling gitu, katanya seperti itu. Itu juga harus dicari kebenarannya, dia betul atau tidak, atau hanya baru berita-berita dari orang. Ini juga kita harus hati-hati mensikapi berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang akan menjerumuskan diri kita kepada perbuatan dosa. Begitu, Sila. Iya, benar DJ Wan dan DJ Ehsan dan DJ Wan juga. Terkadang kita ini membicarakan keburukan orang gitu tanpa menyadari hal yang terjadi sama diri kita sendiri. Kita lupa mengintrospeksi diri kita sendiri karena terlalu fokus dengan orang lain, seperti itu. Kadang gibah itu membawa kenikmatan, seperti itu. Ya, jujur saja banyak sekarang juga di kalangan-kalangan pengajian mungkin ya, mereka mendengarkan kajian-kajiannya, tapi setelah keluar dari pengajian bahkan membicarakan kembali tetangga-tetangganya. Ini juga banyak terjadi di lapangan seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah kita selesai belajar, setelah keluar dari sekolah, dari belajar, kita membicarakan teman-teman kita yang kurang baik. Sebetulnya ini yang harus disikapi dalam kehidupan. Bagaimana kunci dari kita mensikapi agar kita tidak terjerumus pada ghibah. Ya, salah satunya kita selalu hadirkan beristighfar kepada Allah agar menyadari diri kita juga penuh dengan kesalahan dan kehilafan. Jangan pernah ada pengakuan bahwa orang itu salah, kita benar. Itu juga harus kita sikapi dengan hati-hati. Mungkin ada pengalaman lain atau ada referensian lain, silahkan. DJ Ihsan, DJ Sila. Berdasarkan pemahaman dari Hasan Saudi dalam bukunya Jarot Lisan, yang dijelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhirnya perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya. Jadi ghibah ini lebih seperti urus hidupnya orang lain ya, seperti itu. Betul sekali ya. Memahami ghibah dari para ahli. Imam An-Nawawi mendefinisikan makna ghibah bagaimana. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa ghibah adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya, baik
badannya, agamanya, dirinya, fisik, perilakunya, bertanya orang tuanya, anaknya, istrinya, yang berseni atau yang mukanya berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang, baik dengan lafal atau tanda ataupun isyarat. Jadi ghibah itu seperti ini juga, ketika kita, oh dia seorang yang tuli, oh dia seorang yang tunanetra. Mungkin jika itu maksudnya lain, itu juga termasuk kepada ghibah seperti itu. Makanya dalam pembahasan tentang bagaimana agar ucapan-ucapan kita di luar sepengetahuan orang lain itu tidak menjadi ghibah, ini juga harus disikapi dengan hati-hati, begitu Pak ya. Contoh, kemarin saya menghadiri kajian di Masjid A, ustadznya bagus membawakan kajiannya. Nah, ini mungkin salah satu pembicaraan yang baik gitu ya, tidak tergolong ghibah yang jelek seperti itu. Begitu mungkin, silakan Pak. Di Jisan ada tambahan dari Jisan? Oke, baik. Oke, sahabat inspirasi, tambahan dari saya adalah jauhilah ghibah ya, dan dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ghibah itu sendiri sebetulnya ada kunci-kuncinya agar kita terhindar, yaitu di saat kita menemukan kekurangan orang lain, kita segera beristighfar dan menjadikan kekurangan orang lain itu menjadi contoh buat diri kita. Karena di saat kita melihat kekurangan orang lain, berarti itu sebagai contoh kekurangan yang ada pada diri kita juga. Contoh, mungkin di saat orang itu kita lihat di jalan gitu ya, dengan tadi yang seperti Pak katakan, itu ada tunanetra lagi berjalan sempoyongan gitu kan, atau gimana gitu ya, sehingga menjadikan pembicaraan yang buruk. Nah, segeralah untuk sadar bahwa ya Allah, ternyata seorang tunanetra juga bisa berjalan dengan izin-Mu. Mungkin itu akan diubah menjadi bahasa-bahasa yang tidak menjerumuskan diri kita kepada pembicaraan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan seperti ini sahabat inspirasi, jika kita sudah mengetahui keburukan orang lain, coba kita pikirkan apa manfaatnya kita membicarakannya. Bukankah itu menambah pahala untuk orang tersebut dan dosa kita semakin berkurang? Dan mungkin jika seseorang yang tidak kita sukai itu, lebih baik kita tinggalkan saja atau kita doakan. Untuk apa kita terus-terus mengungkit kesalahannya? Malah itu makin membuat rasa benci itu menjadi besar, seperti itu sahabat inspirasi. Dan jadi hindarilah ghibah tersebut, karena lisan ini sangat sulit untuk dijaga seperti itu. Apalagi perkataan adalah doa seperti itu. Bisa jadi hal-hal yang buruk yang kita bicarakan itu kembali kepada diri kita sendiri. Sungguh sangat mengerikan sahabat inspirasi. Iya, betul sekali Pak ya. Di kesempatan malam ini mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang ghibah ini menyadarkan kita semua ya, agar kita betul-betul terhindar dari hal-hal yang membuat hati kita menjadi kotor, juga untuk merontokkan segala amal soleh kita yang kita lakukan dalam kehidupan di alam ini. Contohnya, sekalipun kita sholatnya rajin, berinfaknya rajin, terus amalan-amalan sholat sunnah juga rajin, tapi di kehidupan sehari-harinya penuh dengan ghibah, maka itu akan merontokkan semua amal-amal ibadah kita dalam amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Oke, baik sahabat inspirasi, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu sebentar. Tetap di Senada, Nada dan Sigma. Senandung nada dan konsultasi agama
Tetap stay tune bersama kami di sini, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Breakers Radio, media hiburan dan informasi, selalu menyajikan yang terbaik untukmu. Mau dengar lagu yang seperti ini? Atau semuanya ada hanya di Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Yang kedua, kalau memang takdir itu ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Yang ketiga, setan itu diciptakan dari api. Neraka juga diciptakan dari api. Lalu kenapa setan dimasukkan ke dalam neraka? Mereka memiliki unsur yang sama. Jelas, setan tidak akan merasa panas. Itulah pertanyaan. Tamparan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya. Bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Jadi Anda percaya rasa sakit itu ada? Ya, saya percaya. Coba tunjukkan rasa sakit itu. Saya tidak bisa menunjukkannya. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang pertama. Bahwa kita semua bisa merasakan wujud Tuhan tanpa harus melihat wujudnya. Lalu, apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya? Tidak. Apakah terbesit di pikiran Anda bahwa Anda akan mendapatkan tamparan hari ini? Tidak sama sekali. Itulah yang dinamakan takdir. Lalu, terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda? Kulit. Dan terbuat dari apa pipi Anda? Kulit juga. Lalu, bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang terakhir. Meskipun setan diciptakan dari api, dan neraka diciptakan dari api, namun jika Tuhan sudah berkehendak, tempat itu akan menjadi tempat yang paling menyakitkan. sahabat inspirasi. Saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Oke, baik sahabat inspirasi, masih di Senada. Oke ya, baik sahabat inspirasi. Gimana untuk para DJ dan ustazah, masih semangat? Insya Allah kita masih setia menemani sahabat inspirasi di malam hari ini. Oh iya, Masya Allah ya. Begitu. Silakan Iya, untuk referensinya, apakah masih ada gitu? Masih banyak ini referensinya. Gimana? Sedikit mungkin dari Wan dulu ya. Ya silakan DJ Wan. Bagaimana kita rindu untuk berjumpa Allah, rindu untuk berjumpa Rasulullah Nabi Muhammad SAW di akhir hidup kita kelak ya, di ujung akhir kehidupan kita, karena kita semua pasti berharap ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, bertemu dan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dimana menuju ke sana itu yang pertama kita harus menguatkan iman kita bahwa Allah itu ada, dan menguatkan kita juga untuk segala amalan-amalan kesolehan kita dalam kehidupan ini, untuk agar ada ridho Allah di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengukur diri kita untuk terus melakukan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang Allah ridhoi untuk berjumpa di akhir hayat hidup kita kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan.
Ya, sahabat inspirasi, sebelumnya Sheila mohon maaf mungkin membaca referensinya kurang baik atau suaranya juga kurang baik karena kondisi sekarang ini memang lagi kurang stabil. Jadi untuk sahabat inspirasi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, Sheila akan melanjutkan referensinya. Menyadari perbuatan yang buruk. Agar tidak melakukan ghibah, seseorang harus menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah karena keburukan yang didapat tidak hanya pada orang yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan juga pada si pelaku ghibah. Nah, karena kalau kita ghibah itu nggak mungkin sendiri ya, kita pasti punya temannya. Kalau sendiri itu hanya dari hati kita yang menyampaikan. Seperti itu sahabat inspirasi. Introspeksi diri. Benar itu di Johan. Silakan lanjut. Introspeksi diri akan membuat seseorang merasa malu jika harus membicarakan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri masih memiliki banyak kesalahan yang harus dibenahi. Nah itu kenapa kita saling mencela? Bukankah kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama? Bukankah kita hidup di bumi ini, di satu bumi, sahabat inspirasi? Jadi kenapa harus saling mencela seperti itu? Sebetulnya langkah yang terbaik dalam untuk ini sedikit ya, langkah yang terbaik jika kita menemukan satu kekurangan pada orang lain, itu sebaiknya itu malah justru harus mengajak orang itu ke jalan yang lebih baik. Contohnya jika dia saat itu melakukan hal-hal yang tidak baik, contoh dia tidak pernah mau sholat gitu kan, yang paling baik kita itu coba mengajak dia untuk pergi sholat, bukan malah membicarakan wah si Amah tidak pernah sholat. Bukan itu yang harus kita bicarakan, karena itu akan tergolong pada ghibah itu sendiri. Jadi sebaiknya dari hal-hal yang kecil justru kita di saat menemukan hal-hal yang kurang mengenakan hati kita, bukan untuk dijadikan pembicaraan menjadi ghibah, tapi kita mencoba untuk mengajak ke jalan Allah, ke jalan yang possible di dalam itu. Silakan dilanjut. Ya benar sekali. Sebelum membicarakan keburukan seseorang, alangkah baiknya jika mengingat kebaikan orang tersebut terlebih dahulu. Maka keinginan untuk membicarakan keburukan seseorang perlahan akan menghilang, karena paham bahwa sebagai manusia biasa pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Betul. Ya betul sekali, bahwa manusia itu tidak sempurna ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wabashiril ladzina amanu, itu kan kayak orang-orang yang beriman di situ. Jadi semua Allah panggil ya untuk orang-orang yang beriman. Jadi pertama yang harus kita kuatkan adalah keimanan diri kita. Kalau kita mengimani Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu betul-betul mengawasi diri kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan dalam kehidupan ini. Wallahu. Sedikit lagi ingin Sheila tambahkan, kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Ketika ada seseorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, seseorang akan menolak dengan perlahan dan husnuzon atau berprasangka baik terlebih dahulu kepada orang yang akan dibicarakan tersebut. Jadi kita menolaknya itu tidak secara langsung ya di Jewan dan di Ihsan, jadi secara perlahan seperti itu. Iya betul. Contohnya gimana nih? Silakan Ihsan dulu, silakan. Oke. Gimana itu contohnya nih Ustazah dan Dijiwan ya? Bagaimana itu cara contohlah untuk menolaknya secara perlahan gitu, gimana? Sebetulnya kita yang sering dijalani di lapangan ya,
di saat orang itu ingin bergibah atau mengajak gibah kepada kita, segera kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita lagi berada dalam untuk bergibah, maka segera ada pengalihan pembicaraan, pengalihan pembahasan kepada pembahasan yang membawa diri kita untuk tidak menjadi bergibah gitu. Contohnya seperti ini, ada orang yang lagi berbicara, wah si ibu itu mah katanya emasnya banyak, emasnya cuma dapat dari korupsi, gitu. Kita segera beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, sadarkan ya untuk kita bergibah. Lalu kita ajak dia, ibu mari kita keluar dulu sebentar, kita mungkin istilahnya ada kegiatan apa di luar gitu kan, yang untuk tidak melanjutkan kepada pembicaraan gibah tersebut. Jadi ada pengalihan pembicaraan agar itu kita terhindar dari suasana bergibah. Wallahu a'lam. Oke. Silakan lanjut ke pertanyaan. Benar sekali itu apa yang dikatakan oleh Dijewan. Jadi ketika kita sudah mulai masuk ke dalam gibah itu, jadi dialihkan saja pembicaraannya. Kan tidak mungkin kita langsung meninggalkan kelompok tersebut. Nanti takutnya kita dianggap seperti apa. Jadi alangkah lebih baik dialihkan saja pertanyaannya. Mungkin lagi cerita tentang orang lain. Nah, coba hibur mereka dengan tawa mungkin. Jadi ketika dengan cerita yang lucu, mereka akan melupakan untuk melanjutkan menceritakan tentang keburukan orang lain. Karena kadang-kadang jujur saja, kadang-kadang orang yang lagi bergibah itu terlena, lupa. Setan itu membawa keasikan kepada orang yang bergibah itu. Makanya harus di antara kita lagi berkelompok atau bergabung dengan orang-orang bersama untuk bergibah itu, ya kita salah satunya harus segera menyadarkan itu. Karena jangan sampai kita terus terbawa juga, kita terpengaruh, malah kita juga ikut bergibah di dalamnya, untuk menjerumuskan diri kita kepada perbuatan dosa kita. Seperti itu. Oke, DJ Ehsan, silahkan dibacakan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Ehsan, dan kakak Sheila. Tika mau bertanya, kenapa ya kalau gibah itu nikmat ketika sedang menjalaninya? Astagfirullah. Dan gimana tips menghindari gibah tersebut? Mohon penjelasannya. Request lagu Maerzen yang judulnya Insya Allah. Begitu dari Tika ya. Begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam untuk Tika ya. Mudah-mudahan di kesempatan malam ini Tika senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan perlindungan Allah senantiasa dalam kehidupannya, dan segala urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Untuk tadi tip mungkin ya, kok kalau kita sudah mulai bergibah itu asik banget gitu ya, asik sampai nikmat diri gitu, sampai kita bahkan justru yang tadinya kita hanya sebagai pendengar ikut nimbrung bergibah juga gitu, bahkan mengompori lebih panas lagi. Nah inilah setan masuk begitu dalam ya, masuk kepada pikiran dan hati kita untuk terus digodanya. Karena jangankan di jalan yang salah ya, di jalan kebaikan pun setan dompleng terus seperti itu.
Mudah-mudahan Ya. tips tadi yang suara saya jauh coba. Oke. Udah bagus itu kamu. Bagus. Udah bagus. Oke, silakan dilanjut. Ya, mohon maaf tadi untuk sahabat-sahabat Blikes karena sedikit Ya. ada gangguan koneksi sedikit ya. Ihsan, jelasin. Insya Allah tadi menjawab tentang bagaimana tips agar kita terhindar jangan sampai keasikan ya saat kita bergibah ya atau membicarakan keburukan orang lain ya. Kalau membicarakan kebaikan mungkin kita tidak tergolong pada gibah yang buruk ya. Nah, yang paling bahaya itu adalah membicarakan kejelekan orang lain ya, membicarakan kekurangan orang lain. Tipsnya bagaimana? Yaitu tadi, coba kita saat-saat akan berdiskusi, saat-saat kita akan mengobrol, mungkin kalau cuma berdua gitu ya, kita arahkan obrolan-obrolan itu untuk ke arah-arah yang positif. Artinya apa sih yang akan kita bicarakan dengan sahabat kita, dengan teman kita itu. Jadi kita arahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya mungkin menanyakan tentang pelajaran, menanyakan tentang bagaimana cara ikhtiar yang baik, bagaimana tentang dunia ekonomi saat ini gitu kan. Tapi yang betul-betul itu tidak menjerumuskan kita menjadi ke arah gibah juga ya. Kadang-kadang dari pembicaraan yang baik justru setan itu bisa saja memplesetkan kembali ke jalan gibah seperti itu. Nah, ini yang harus dihati oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Karena gibah itu juga memang nikmat seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi syaitan itu memperindahkan suatu amalan. Jadi ketika kita mulai merasakan nikmat, berarti syaitan sudah memperindahkan kita untuk melanjutkan pembicaraan tentang mengenai gibah tersebut. Betul. Ada tambahan sahabat dari inspirasi. Aisyah? Bersama kita juga udah hadir nih DJ Koko. Iya. Assalamualaikum. DJ. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi. Apa kabar DJ Koko? Gimana nih kabarnya nih DJ Koko? Alhamdulillah, kabar Koko baik-baik saja. Walaupun cuaca tidak menentu di Banyuwangi ya, mendung habis hujan ini. Kayaknya DJ Koko habis mendapat berkah ya, begitu. terlambat habis baca Al-Quran dulu kelihatannya ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, di sini kita tadi, oke, Koko boleh langsung saja ya. Iya, silakan. Boleh. Silakan. Di sini tadi sudah membahas tentang ghibah. Yang mana ghibah ini jika membicarakan orang ya tentunya. Betul nggak sih ghibah itu membicarakan orang? Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain atau membicarakan kekurangan orang lain, itu sebetulnya intinya. Iya, betul sekali. Jadi begini, sahabat inspirasi.
Jadi ghibah itu kapan saja enak, oke, dan nikmat. Kapan saja kita bisa melakukan ghibah tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya sahabat inspirasi jika kita menghindari yang namanya ghibah tersebut, karena itu tidak baik, apalagi di mata masyarakat. Karena gimana ya, kebanyakan di kalangan masyarakat, jika kita mau menggunjing seseorang, membicarakan jeleknya orang, oke lah, oke, itu ya. Nah, jika kita menggibah seseorang, itu artinya sudah enggak tidak ada bahan pembicaraan, sehingga mencari-cari kesalahan orang lain atau menilai orang lain salah, begitu ya. Nah, sehingga perbuatan ini sangat-sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ghibah ini suatu pernyataan yang tidak sesuai, atau ditambah-tambahi atau dikurangi. Nah, yang katanya jalannya ke kiri dibilangnya lurus, yang katanya ke kanan dibilangnya ke kiri. Itu kan sudah termasuk perbuatan yang sangat melenceng, tidak sesuai dengan arahan, atau tidak pas dengan apa-apa yang disepakatinya. Betulkah demikian? Iya, betul sekali. Benar sekali. Tapi Sila punya pertanyaan nih untuk semuanya. Kadang kita itu kan merasa sedih gitu dengan orang lain, dan kita juga kadang merasa nggak suka dengan orang lain. Jadi kita menceritakan kesedihan kita seperti istilahnya curhat lah, seperti itu. Tapi dalam curhat itu kita membicarakan tentang keburukannya orang lain. Nah, itu bagaimana pendapat DJ Esan, DJ Koko, dan DJ Wan? Silakan dari DJ Wan. Sebetulnya memang berawal dari bahasa curhat ya. Nah, bahasa curhat itu tidak mengenal orang dewasa atau orang tua, bahkan anak-anak umur SD kelas 6 saja sudah mulai mereka curhat-curhat bersama sahabat-sahabatnya, bersama teman-temannya. Nah, karena yang menjadikan sampel atau contoh juga dari orang tuanya yang sering ngobrol dengan bergibah, akhirnya anaknya pun meniru. Nah, ini hati-hati dengan figur-figur orang tua yang memberi contoh pada anaknya untuk suasana-suasana untuk membawa dirinya menjadi bergibah, karena ini menjadikan satu budaya yang sangat harus kita hindari ya di kehidupan masyarakat, khususnya di kaum muslimin dan muslimat di kehidupan kita ini sekarang ini gitu, seperti itu. Nah, tadi yang seperti yang Sila Cipa utarakan bahwa itu sangat asik dengan berawal dari curhat, tentang berbicara tentang kesedihan, tentang putus dari pacar gitu kan. Akhirnya apa? Ada si Anu mah pelit orangnya sehingga aku putus, ada si Anu mah jelek sehingga aku putuskan. Akhirnya terus sampai akhirnya saling mengkompori di sana. Padahal tadinya curhatannya untuk bahwa aku sudah putus dengan si A atau aku sudah putus dengan si B, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya jika ada yang mengatakan seperti ini, saya nggak gibah kok, kan semua itu tergantung sama niat saya hanya ingin mengutarakan perasaan saya. Nah, itu bagaimana? Ada gibah yang menjadikan kita sebagai contoh kita, ada pembicaraan kita berempat nih, saat si A melakukan satu keburukan, si A kemarin maling kompornya di rumah si Anu cuma gitu ya. Nah,
kalau bisa itu adalah perbuatan yang tidak baik yang patut kita tidak usah tiru untuk perbuatan semacam itu, dan mari kita sama-sama untuk mengajak dia ke jalan yang benar. Ini mungkin tergolong pembicaraan tidak terjerumus pada gibah seperti itu. Walau Istilahnya saling melindungi lah ya, itu ya DJ ya. betul. Saling melindungi ya, saling menutupi begitu. Ada batasan-batasan tertentu yang ada batasan-batasan tertentu yang harus kita waspadai dalam mengobrol, berbicara atau curhat gitu ya, bersama-sama sahabat-sahabat kita, bersama orang tua, bersama anak-anak kita seperti itu. Karena kadang gibah itu tidak sadar, ada yang dibawa sampai sudah tua pun masih bergibah gitu. Contohnya orang tua yang masih bergibah apa? Membicarakan tetangganya, membicarakan ketidakbaikan tetangganya, itu seperti itu. Membicarakan menantunya, membicarakan anak-anaknya, terutama tentang keburukan-keburukan dari keluarga itu sendiri seperti itu. Walau. Baik. Untuk DJ Koko silakan. Kita juga lagi live di YouTube-nya Breakers Team. Jadi untuk sahabat inspirasi bisa like, comment, and subscribe YouTube-nya Breakers Team. Iya, betul. Ya, baik. Mudah-mudahan live kita malam ini bisa lanjut hingga selesai. Nah, dan juga begini ya, karena sudah keseringan membicarakan menantu atau suami, istri dan sebagainya. Sehingga pembahasan lagi tentang keluarga dia sendiri. Nah, nanti fisik dari mereka akan terbawa. Wah, menantu saya kurus, orangnya seperti ini. Tapi sayang, kalau disuruh kerja, aduh ya Allah, gimana gitu. Pokoknya males banget gitu. Nah, jadi perkataan yang seperti inilah yang harus kita hindari ya, gitu. Karena perkataan-perkataan yang demikian itu sangatlah menjerumuskan kita sendiri tentunya kepada hal-hal yang ada tidak pepatah, diinginkan. Ada pepatah di depan mata yang pepatah gajah di depan mata terlihat. Coba masih ada yang ingat? Semut di seberang lautan itu nampak. Tidak nampak. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Saat kita melihat keburukan, kejelekan orang lain itu nampak, tapi saat melihat keburukan, kejelekan diri kita itu kita tidak sadari. Ini yang harus kita perbanyak istighfar di dalamnya. Karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Justru yang paling baik adalah mari saling mengingatkan di dalam jalan kebaikan-kebaikan yang menuju jalannya ridho Allah, di mana ibadah-ibadah kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang menjerumuskan diri kita kepada perbuatan dosa seperti ghibah tersebut. Walau. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya. Sebentar. Jadi di segmen berikutnya silakan membagikan di mana saja sih ghibah itu boleh gitu. Apa sih hukumnya? Nanti makanya sahabat inspirasi tetap terus setia dengerin Breakers Radio, karena di segmen berikutnya akan ada yang lebih menarik lagi yang kita bahas. Bagaimana DJ Hasan? Begini, saya mau bertanya ya dulu ya. Begini untuk DJ Koko dan Ustazah Hasilah dan DJ Wan ya. Apakah gimana itu ya hukumnya, niatnya ya? Misalnya gini, kenapa kamu jarang ngumpul gitu kan? Nggak apa-apa kok, padahal dalam hati kita itu yang menjauhi gibah gitu. Gimana hukumnya itu DJ Wan dan DJ Koko dan Ustazah Hasilah?
Mungkin kembali dalam setiap langkah dan perbuatan kita itu adalah kembalikan kepada innamal a'malu binniyat ya. Luruskan dulu niat kita dalam setiap tindakan-tindakan dan pekerjaan kita dalam kehidupan ini. Jadi di saat kita ada teman-teman lagi ngobrol, lagi bergunjing atau lagi bergibah, justru kita harus siar di sana. Artinya kita tadi coba pengalihan tadi. Mungkin contoh seperti ini, teman-teman berempat lagi bergibah, lagi berbincang tentang keburukan orang lain. Aku punya roti nih, mau nggak roti kalian? Nah, aku siapin kopi ya. Nah, coba pengalihan-pengalihan itu yang kita coba untuk siar, untuk mencoba menghentikan gibah atau pergunjingan dari mereka itu. Jadi kita bukan berarti kita, kamu bergibah loh, nggak boleh bergibah itu, bukan itu ya. Tapi harus kita coba pelan-pelan siar itu kita masuki dengan cara sambil beramal juga. Wallahualam. Tapi ada juga loh di Jewan yang begini. Dia itu itu juga termasuk menyogok ya, termasuk menyogok. Guys, nanti aku bikinin kopi ya. Nah, terus aku sambil ngomong-ngomong sama kamu. Oke. Nah, dengan gara-gara sogokan kopi, akhirnya semuanya menjadi oke. Nah ini siar yang salah kalau begitu ya. Di dalamnya ada amal kebaikan, tapi juga menjerumuskan diri kepada jalan yang penuh dosa kita diri sendiri seperti itu. Akhirnya ya kita itu yang jadi tergiur gitu kan DJ Koko ya. Betul. Iya betul banget. Begini, jadi tergiur dengan segala sogokan-sogokan yang menarik. Iya, sogokan yang menarik ya. Kok DJ San ya. Jadi begini. Ayah kita ke masjid, nanti sepulang dari masjid kita ngopi bareng. Nah, setelah ngopi bareng, tapi kita coba sambil kajian-kajian yang kita belum paham untuk kita coba gali bersama. Nah, ini mungkin insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan gibah seperti itu. Jadi ada perbuatan dari awal sampai akhir itu betul-betul diposisikan untuk tidak terjumus pada gibah. Wallahualam. Mungkin dari Ustazah. Dan ketika kita menghindar, dan siapa nanti yang akan memperbaiki kesalahan mereka seperti itu? Kita juga tidak bisa menampakkan diri kita bahwa diri kita ini yang paling solih atau diri kita ini yang paling solihah. Jadi kita tidak ingin terjerumus dalam hal gibah tersebut. Kita tidak bisa langsung menolak ajakan tersebut, tapi datanglah dengan niat yang baik, datanglah dengan niat ingin membantu untuk menjauhkan mereka dari hal yang tidak baik tersebut. Jadi seperti berdakwah seperti itu. Kan tidak mungkin berdakwah hanya kepada orang-orang solih saja. Berdakwah itu kan diperlukan juga kepada orang-orang yang mungkin melakukan maksiat seperti itu. Bahkan itu tanggung jawab yang lebih besar untuk kita semua. Jika orang yang sudah berbuat baik kita dakwahi, itu adalah menambah keimanannya mereka. Tetapi ketika kita mendakwahkan orang yang sama sekali masih awam atas agama, masih belum paham atas agama, berarti itu kita mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajak mereka untuk bisa menuju ke surga bersama-sama seperti itu. Maka simpanlah kesolihan dan kesucianmu itu cukup dirimu sendiri dan Tuhanmu yang tahu. Karena ketakwaan itu hanya Allah dan kamu sendiri yang tahu. Seperti itu sahabat inspirasi. Betul sekali. Makanya dari itu mari kita sama-sama mengajak untuk menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar senantiasa dalam kumpulan-kumpulan itu betul-betul kumpulan-kumpulan yang mendapatkan nilai pahala ya. Kumpulan-kumpulan mendapatkan nilai syiar, di mana tidak menjadikan suatu kumpulan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti itu. Jadi Gigi Koko dan Sila. Oke, baik sahabat inspirasi, nanti kita lanjutkan kembali tetap di Broadcast Radio, Media Hiburan dan Informasi. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan
senada dan hikmah. Senandung nada Islam dan konsultasi agama. Pagi-pagi gini suntuk banget ya. Mau nonton TV, acaranya itu-itu aja. Iya nih kak, bingung. Pagi-pagi gini, enaknya dengerin program apa ya kak ya? Jadi bingung. Gak ada program yang enak di pagi hari ini. Wah, teman-teman lagi pada apa nih? Kenapa sih? Ini mas, kami bingung. Mau dengerin apa? Mau nonton TV, acaranya itu-itu aja. Oh, begitu. Mau ikut saya nggak? Dengerin program Senada Pagi. Mau mas, mau. Mau mas. Di mana itu? Itu di radio. Nama radionya Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Di Senada Pagi, kamu juga bisa request lagu Islami kesukaan kamu loh. Bahkan ada juga ceramah dari para ustadz-ustadz, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zainuddin MZ, dan masih banyak lagi. Wah, mantap tuh. Kalau gitu sekarang kita dengerin Breakers yuk. Senada Pagi hadir setiap hari dari jam 5 sampai jam 7 pagi hanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Kembangkan suara kreativitas anak bangsa bersama Breakers Radio. 100% musik asik. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah. Senandung nada Islam dan konsultasi agama. Oke sahabat inspirasi, masih bersama kami di Senada, Nada dan Hikmah, senandung agama dan konsultasi ya. Begitu. Oke, baik sahabat inspirasi, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul berapa nih? Oke, 21:19 ya waktu Indonesia bagian barat. Begitu. Oke. Baik untuk terasa ya, Koko juga seperti silakan Pak. Pembicaraan di malam ini kita memang begitu menarik ya, karena pembicaraan ghibah ini merupakan pembicaraan yang tak habis-habisnya dibicarakan dalam baik itu kajian maupun perjalanan di kehidupan kita yang kita jalani ya. Ya, ini merupakan satu pembelajaran yang harus kita terus waspadai di dalam kehidupan ini agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang menjadikan pembicaraan kita menjadi sebuah ghibah yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Ya, mungkin ada masukan tambahan dari Diji Koko, silakan. Ataupun Ustazah Hasila silakan. Dari Asifa mau melanjutkan referensinya juga. Yang tadi Nah, itu yang ingin dibagikan. sahabat inspirasi, kita masih di Senada dan Hikmah, senandung nada dan konsultasi agama dalam tema program ghibah, dalam tema ghibah ya sahabat inspirasi. Nah, jika tadi Sila udah mengatakan bahwa ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Jadi tidak semua ghibah itu membahagiakan ya sahabat inspirasi. Apalagi ketika kita dalam sebuah komunitas, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, tidak mungkin kita menyelesaikan masalah tanpa mengkoreksi
kesalahan tersebut, apakah kesalahan itu dari orang atau dari sifatnya. Jadi maka di situ juga diperboleh untuk gibah, tapi bukan gibah yang dalam artian mencela, tapi kita mencari solusi dari yang kita koreksi tersebut. Betul. Silakan dilanjut. Gimana di Jiwan? Ya betul sekali. Kadang kita dalam kumpulan itu, contoh dalam menyelesaikan suatu permasalahan hidup, contoh saat ada problema hidup, terus kita mencari solusi gitu ya, mencari permasalahan itu agar selesai, maka larilah kepada orang ahlinya. Contoh jika ada permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam pertemanan, mungkin sebaiknya kita cari orang-orang yang betul bisa menyelesaikan masalah itu, bukan malah menambah permasalahan menjadi gibah. Seperti itu, walau. Jadi apa saja jenis gibah yang dibolehkan itu? Laman NU online merincikan sebagai berikut. 1. Sidang di pengadilan. Ketika sedang melakukan sidang perkara di depan hakim, menceritakan keburukan atau tidak kriminal atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang diperbolehkan. Jadi kok jika di depan hakim itu diperbolehkan, sahabat inspirasi, karena itu demi hakim memutuskan suatu jawaban, bukan begitu di Dewan di Desan. Betul. Iya, betul. Itu suatu kejujuran ya. Dilanjut. 2. Pelaporan ke polisi. Ketika seseorang ingin melaporkan tindak pelanggaran hukum kepada polisi, menceritakan pelanggaran tersebut diperbolehkan dengan maksud untuk mengubah kemungkaran itu. 3. Meminta fatwa atau arahan dari alim ulama. Ketika meminta fatwa dari mufti atau arahan dari alim ulama, seseorang diperbolehkan menceritakan masalahnya, termasuk membeberkan keburukan jika diperlakukan untuk memberikan gambaran kepada mufti atau alim ulama tersebut. 4. Peringatan publik. Dalam kondisi ini biasanya keburukan seseorang tertara di kertas DPO, daftar pencarian orang. Orang yang melakukan kejahatan ketika belum tertangkap disebutkan keburukannya agar publik terhindar dari perilaku jahat individu bersangkutan. 5. Gibah kejahatan publik. Jika seseorang sudah terang-terangan melakukan dosa dan keburukan, misalnya dengan mengunggah foto atau video mabuk-mabukan di media sosial, bergaul bebas dengan lawan jenis, serta sudah diperlihatkan di muka publik, dan lain sebagainya, maka dalam kesalahan tersebut seseorang diperbolehkan menyebutkan keburukan orang bersangkutan sesuai dengan dosa dan keburukan yang diperlihatkannya secara terang-terangan. Dan yang terakhir, sebagai penanda, bukan olok-olok, seseorang juga dibolehkan untuk menyebut kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik atau gelar buruknya sebagai penanda. Misalnya ketika di suatu tempat banyak orang dengan nama Agus, maka diperbolehkan memanggilnya dengan sebutan Agus yang pendek, Agus yang hitam, atau lain sebagainya. Namun perlu diingat, menyebut yang demikian bukan dengan niat mengolok-olok atau menjelekkan, melainkan sebagai penanda
dan pembeda dari orang lain. Alangkah baiknya juga penanda itu sudah disetujui orang bersangkutan dan tidak menjadikannya tersinggung. Sebenarnya apa yang membuat ghibah itu haram dan diperbolehkan ialah soal bagaimana kita menggunakan dan menafsirkan informasi tentang orang lain, alih-alih isi dari informasi itu sendiri. Selain itu, keenam jenis ghibah mubah di atas menjadi tidak diperbolehkan jika dilakukan secara berlebihan. Nah, jadi memang jika sudah berlebihan itu tidak baik, sahabat inspirasi. Iya, betul sekali. Makanya walaupun itu kita ada perbincangan bersama gitu kan, tadi yang katakan di referensian untuk tentang ghibah yang diperbolehkan di saat di persidangan, di saat ada pencarian DPO gitu ya, untuk dipublikasikan, juga untuk saat ada permasalahan di rumah tangga, mungkin bagaimana kita harus mensikapinya, menemui seorang ulama yang bisa amanah dalam rahasia-rahasia keluarga itu sendiri. Cek kamu Gimana suaranya? Silakan. suara Kang Wawannya jauh. Gimana suaranya? Sudah mulai bagus? Udah. Sudah Kang Wawan. Oke, silakan. Ya, seperti tadi yang referensikan oleh UTC Pak ya, bahwa dalam ghibah yang diperbolehkan itu di saat ada yang sudah difatwakan oleh para ulama juga, mungkin untuk bagaimana saat persidangan kasus-kasus di pengadilan juga, terus tentang ada kasus-kasus dalam rumah tangga, bagaimana untuk kasus-kasus itu dibawa untuk dicari solusinya kepada para ulama-ulama yang bisa amanah gitu, yang bisa menjaga rahasia itu sendiri, jika tidak menjadi pembicaraan di muka publik seperti itu. Dan insyaallah tadi yang seperti di awal kita bicarakan, bagaimana bahayanya ghibah itu menjadikan sebuah dosa besar ya, yang Allah haramkan untuk sampai di awal contohkan seperti makan daging saudaranya sendiri gitu. Ini yang harus kita waspadai. Jadi tipsnya yang paling penting untuk senantiasa kita bisa memilah mana yang akan menjerumuskan diri kita menjadi pembicaraan yang ghibah, mana yang untuk menjadikan obrolan kita ke arah kebaikan-kebaikan atau menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rindu kita kepada Allah, rindu kita kepada Rasul itu juga harus dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kita yang kuat untuk diri kita sendiri. Ya, terutama bagaimana kita mengontrol kesalahan dan kehilapan yang terjadi pada diri kita dengan taubatan nasuha dalam menjalankan ibadah di kehidupan lebih kecil. Wallahu. Oke ya. Baik, silakan untuk Ustazah Hasila ataupun DJ Koko, silakan. Ya. Dimanapun berada di kesempatan malam ini, silakan. Mohon maaf di Jewan, suaranya lebih diperjelas lagi karena jauh dipantau barusan di monitor.
Gimana? Ya, lumayan. Jadi untuk sahabat inspirasi semuanya, cara menghindari gibah itu adalah menjaga lisan kita, menjauhkan lisan kita dari perkataan yang tidak baik, membiasakan diri untuk zikir kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah, perbanyak salawat, dan bergabunglah bersama orang-orang yang solih agar diri ini bisa lebih terkontrol. Bukan berarti kita menjauh dari orang-orang yang belum baik, begitu sahabat inspirasi, tapi untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita agar kita terus bisa berbagi, maka bergabunglah dengan orang-orang yang solih agar kita terus bisa menyiapkan diri kita untuk melanjutkan perintahnya Rasulullah, yaitu menyiarkan agama Islam ini. Iya, betul sekali ya. Apa itu Maaf, saya harus menangkap DJ Koko. Duh. Ya, Koko ini termasuk Ustadz gadungan yang harus ditangkap. Ustaz KTP. Anda harus ikut ke kantor polisi, Pak. Tolong. Ayo. Tangkap saja. Anda tidak lagi meneruskan umat. Seharusnya seorang ustadz tidak diam seperti itu. Ibu kami kantor polisi sekarang. Baiklah kalau begitu. Saya siap ikut ke kantor Silopi. Polisi, Pak. Anda jangan main-main dengan saya. Polisi di darat, Pak. Kalau di udara Silopi, Pak. Silopi itu apa? Jangan membalik-balikkan nama aparat ya. Mohon maaf, Pak. Saya tidak pernah membalik aparat. Kasihan aparatnya nanti takut jatuh. Barusan Anda balik. Bukan dibalik, Pak, itu. Lalu apa? Tidak sesuai dengan urutan. No, Nadi. Diam. Saya berkuasa di sini. Silakan Anda boleh berkuasa. Kalau polisi sedang bicara jangan potong-potong. Maaf Pak Polisi, saya khilaf. Mohon dimaafkan Pak Polisi Lopi, Pak Polisi Lopi. Sebenarnya apa yang terjadi? Nama saya Bribtu Daus. Ya Allah, seperti gempa. Mohon ampun. Mohon maaf. Saya ini Bribtu. Mohon ampun, beratus-ratus ampun, Bribtu. Bribtu Norman. Bribtu Daus. Enak aja. Masa nyanyi saya nyanyi? Cainya. Masa nyanyi saya nyanyi kayak gitu? Bukan jaya-jaya kalau di senada. Sahabat inspirasi. Iya betul sahabat inspirasi. Tunggu. Tunggu, saya mau tanya. Anda punya surat Apa? sebagai seorang ustadz nggak? Ayo lo. Tidak. Ayo. Karena saya sebagai kenapa Anda penyiar jadi di ustaz? sini. Oh, Anda penyiar. Anda penyiar waras apa enggak? Saya penyiar. Waras nggak? Setengah waras, setengah edan. Oh, berarti Anda gila ya? Bentar. Iya. Saya tanya. Berarti Pak Polisi salah menangkap orang gila. Loh, saya nggak salah. Memang tugas saya menangkap orang gila agar diberi kesini bersih dari orang gila. Karena orang gila itu ditangkap mau dimasukin kemana? Coba. Kalau Ya, Anda tahu orang Pak gila Polisi. itu saya tidak akan membawa Anda ke rumah sakit jiwa. Terus Kasihan rumah sakit jiwa udah penuh. Kita sumpah Rumah sama sakit. orang gila ya.
Oh, Iya. rumah sakit jiwa Tapi sudah saya akan penuh membawa- dengan jiwa-jiwa yang sesat. Iya, makanya Anda pun juga sesat, makanya saya tidak bawa lagi Anda ke rumah sakit jiwa. Saya mau dibawa kemana, Pak? Langsung aja ke neraka jahanam. Berarti saya harus terbunuh dulu dong. Saya tidak akan membunuh Anda. Biarkan Katanya Anda kan mati langsung di ke jahanam. jahanam. Disiksa dulu di dunia, biar Anda merasakan dunia dan akhirat Anda tersiksa. Nanti kalau sudah tersiksa berarti begini. Mohon maafkan saya, Pak Polisi. Saya khilaf. Kecuali Anda harus punya seorang jaminan yang menyatakan Anda bersih dari penyakit kegilaan Anda. Saya sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Umi. Hei, Ini ada apa toh? Nggak tahu nih Mi, tiba-tiba senada dirusuhkan oleh tim OBM. Kalian ini Tidak di bagian tahu ini, mana? Umi. Tidak boleh Siapa seperti tim OBM? itu. siapa di Kok mobil? dituduh gila, Umi? Rupanya Usti Siva ini juga harus ditangkap. Dia juga ustazah kandungan. Gandungan. Aku tidak sedang. Apa itu gandungan? Gadungan, oi. Gadungan, Budek. Gadungan budek. Tidak boleh seperti itu. Ini gara-gara Umi terlambat masuk nih. Mohon maaf. Oke, sebentar. Mau bertanya. Sebentar. Baru kali ini Sebentar. saya dengar gadungan budek ya. Gadungan memang Budek. Wah, gedung itu seperti gedung gadungan. Gadungan, Budek. Itu gadungan. Silap. Lo punya telinga nggak? Hei, tidak boleh seperti itu. Datang-datang, diam. marah-marah, bikin kerusuhan. Benar tuh kata Umi. Diam. Lapor nih ke Abi nih, lapor Umi. ke Abi. Umi, Abi di server sebelah nggak ada di sini. Bukan, itu abi palsu. Kalau ini Abi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Pengumuman. Iya Pak. Ada Ya, apa? Pak Bambang? terima kasih. Ada apa Pak? Ada apa? Ya, sama-sama, Pengumuman ini Pak Bambang umumkan secara umum dan di tempat umum. Muter sih Pak. Kok muter sih Pak? Iya dong, karena pengumuman ini kalau tidak diumumkan secara umum berarti bukan pengumuman. Ya Allah Pak. Pak, kita ini lagi nungguin Pak, bukan lagi. Berarti Bambang ini juga nggak beres. Kok mau tangkap Gini, Bang. segala? Datang-datang Gini, berisik Bang. tuh, Pak, bikin kerusuhan. Kalian bisa diam nggak? Gua kapan ngomongnya? Nggak bisa. Udah. Ya udah nggak bisa. Keluar aja lo semua. Ya udah, yuk. Kita diam. 1, 2. Tidak, diam. Kalau ditanya Oke, baiklah, sahabat, baiklah. Kalau semuanya diam, acaranya kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana sih? Kita kan patuh peraturan. Coba, Sekarang saya tanya dulu. Bambang, mana kau? Bang, sini Bang. Bang, sini Bang, sini Bang. Bambang. Bambang. Bang Daus, itu orang tua. Jangan bang gitu, nggak sopan. Terserah saya dong. Polisi itu memanggil apa aja bebas. Polisi mau aja sopan. manggilnya Pak, Bu. Untuk kau mah bukan Bu. apa Pak Sibuk nih? Begini, Pendet. Coba periksa. Ini yang siarannya Ustadz Gadungan apa bukan? Itu bukan Ustaz Gadungan namanya.
Jadi Gadungan. Ya sama aja Pak. Udah selesai gadungan dulu, sekarang jadi mantan. Gak apa-apa mantan berikut gadungan. sama seperti saya juga polisi gadungan. Terima kasih atas kerjaan dari polisi gadungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, kita lanjutkan, kembalikan di studio di Senada. Ya. Terima kasih. Bang permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senada di malam hari ini semarak ya. Masya Allah. Ya, karena sekarang kasus-kasus tema yang sangat menarik. kasus-kasus yang harus diwaspadai nih. Banget. Saking banyaknya penceramah yang ditangkap, kita harus hati-hati gitu. Ya, bisa. Iya, betul. Makanya kita itu tidak bisa asal ngomong, kita juga harus mencari referensi yang tepat seperti itu. Iya, betul. Kita sekali. tujuan kita intinya adalah siar untuk saling mengingatkan ya, karena kita di sini tidak ada saling menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk menuju jalan yang Allah ridhoi dalam kehidupan ini. Amin. Betul. Benar, Ustaz. Silakan DJ Karena kita Ganteng. juga masih sama-sama kurang ilmu. Betul sekali. Maka dari Ya, situlah kita jangan pernah kapok-kapoknya untuk belajar memperbaiki diri kita sendiri sehingga kita tidak terjerumus kepada jalan-jalan yang tidak diinginkan. Iya, betul. Karena dari semua perjalanan itu adalah kembali bagaimana membersihkan hati kita ya dari betul. perjalanan hidup ini. Jadi kita terus berusaha untuk senantiasa membersihkan hati kita, meningkatkan ke ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, seperti itu di jiwa. Iya. Oke, Karena mungkin ketika masih kita ada. sudah mengetahui ilmu, Lanjut. jadi ketika kita tidak mengaplikasikannya dan tidak mensiarkannya, maka ilmu tersebut tidak akan berkah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu walaupun itu sedikit, maka segerakanlah untuk berbagi dan mengaplikasikannya. Maka dari itu sahabat inspirasi di Senada dan Hikmah ini bukan hanya sahabat inspirasi bisa berkonsultasi bersama kami, tapi sahabat inspirasi juga bisa berbagi di sini. Jadi kami tetap menunggu partisipasinya untuk malam Jumat yang akan datang. Iya, betul banget. Partisipasi ya tentunya ya. Partisipasi katanya. Partisipasi kok, Ya, bukan partisipasi kok. Karena sekarang dalam berbagi partisipasi sendiri itu sendiri ya, gitu ya. Jadi ikut-ikutan ya, di jiwanya. Jadi partisipasinya kita harapkan juga dari sahabat-sahabat Brikes. Iya, betul. Dalam kekurangan kita semua yang kita miliki, bukan berarti kita semua juga menggurui sahabat-sahabat Brikes. Apalagi tidak ada niatan untuk merasa paling benar dalam siar-siar kita di malam ini. Kita untuk saling mencoba menggali tentang kajian-kajian ini agar kita terus menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah. Wallahu a'lam, seperti itu. Oke, sahabat inspirasi, udah nggak terasa ya kita udah di pengunjung acara nih. Silakan untuk para DJ. Ya, bisa ditutup dengan doa mungkin oleh DJ Koko atau ambil kesimpulan dari Ya, silakan, tentang DJ Koko. gibah malam ini. Tentang gibah malam ini gimana kesimpulannya? Iya, sahabat inspirasi dimanapun Anda saja berada. Jadi hindarilah ya perbuatan-perbuatan gibah atau menggunjing orang, apalagi keluarga sendiri yang kita bicarakan. Nah, tentunya tidak baik karena membuka aib keluarga atau aib seseorang itu sama saja itu artinya mempersiapkan diri kita untuk dibuka aib kita, aib kejelekan kita sama orang lain. Nah, maka dari situ kita harus
menghindari perbuatan tersebut agar kita tidak termasuk golongan yang suka menggibah, mengunjing seseorang dan suka menjelek-jelekan satu sama lain. Karena menggibah itu balasannya tidak akan terjadi besok atau sekarang, akan tetapi di hari-hari yang akan datang pasti karma itu akan datang kepada kita semua. Maka dari situ kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang namanya ghibah. Begitu sahabat inspirasi. Ya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya manusia adalah yang terus memperbaiki diri untuk lebih baik dan senantiasa lebih mendekatkan diri kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan larangan-larangannya untuk dijauhi, seperti itu. Karena dalam kehidupan ini kita menjalani hidup ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Apa yang kita bicarakan di malam ini juga tidak semudah apa yang kita akan jalankan. Itu perlu proses, perlu perjuangan yang terus kita sama-sama dalam kelompok-kelompok menuju orang-orang yang senantiasa Allah ridhoi di dalamnya. Amin. Silakan dari Ustazah. Maka Sheila juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat inspirasi yang mungkin dari awal kita mulai program sudah mendengar sampai sekarang. Terima kasih banyak. Semoga terus diberi keberkahan dan apa yang kami sampaikan di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan untuk sahabat inspirasi yang baru bergabung, jangan sedih karena kami juga akan kembali untuk malam Jumat berikutnya, dan tetap terus stay tune di Breakers Radio karena setelah ini masih ada program spesial untuk sahabat inspirasi semuanya. Dan yang telah berpartisipasi di malam hari ini, terima kasih juga untuk DJ US dan DJ Tiara dan para DJ lainnya. Terima kasih juga karena sudah hadir di Senada untuk menghidupkan senada dan hikmah di malam hari ini. Kalau yang tadi bukan gosip ya, itu episode yang bisa menjadi kita tertawa gitu. Gosip, gosok makin sip. Gitu. Ya, walau. Betul juga Sila Sipa, mudah-mudahan di kesempatan malam ini kekurangan dan yang terjadi datangnya dari kita semua sebagai manusia yang lemah. Kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan di acara ini kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Saya Kuburu Nomoto akhirnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya DJ Esan pamit. Mohon maaf atas mungkin di malam hari ini mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya, yang mungkin entah saya salah ucap gitu ya. Saya minta maaf untuk sebenarnya kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.